Ramadan, 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 oh, Ramadan. Semoga kita mendapatkan rahmat darinya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jagadian semua dimanapun kalian berada. Yang masih gabut di kamar tidurnya, yang lagi nyari takjil, dan yang lagi keliling-keliling nyari uhti barangkali. Uhti yang soleha. Karena saya kedatangan seorang uhti kali ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Spesial ini ya. Ada Nurse Santi gitu ya. Panggilannya nurse ya berarti ya? Panggilannya perawat. Perawat. Internasionalnya. Internasionalnya nurse. Jadi saya mau panggil apa berarti? Mau dipanggil? Bebas lah, gimana Bapak? Bebas ya, oke. Nurse Santi lah ya. Jadi nurse sus biasanya. Sus biasanya. Sus ya. Jangan sis. Kalau sis tuh Cin mau kemana gitu. Kalau sus itu kan perawat, Pak. Ya. Sus berarti ya. Suster gitu. Suster. Tapi emang biasanya dipanggil begitu enggak juga? Iya, panggilnya sus. Sus, impusannya nggak jalan. Iyalah, Pak. Kalau di luar misalkan? Kalau di luar sus juga. Sus juga ya. Ya kalau ketemu sama pasien ya, kayak misalnya, sus dari mana gitu. Kayak sama aja berarti kayak dokter ya berarti ya? Kayak sama kayak dokter. Dok gitu ya. Oke. Saya panggilnya apa tuh kalau begitu berarti? Sus aja. Sus aja ya. Ya sus, oke. Mantap. Kita kedatangan Suster Santi. Beliau adalah seorang perawat yang juga punya seabrek kegiatan ya. Punya usaha juga di bidang kesehatan, punya komunitas juga, dan sekarang lagi ngerintis ya. Ngerintis ya. Luar biasa nih. Ngerintis usaha. Keren. Jadi ini Suster Santi itu sengaja diundang karena kita bakal ngobrolin masalah kesehatan, dan ini penting soalnya di bulan Ramadan ya, apalagi di masa pandemi. Betul nggak, Suster? Betul, Pak. Gimana nih pandangannya terhadap kesehatan di masa pandemi dan di bulan Ramadan sekarang ini? Oke, kita pandemi udah mau masuk setahun ya, Pak ya? Setahun ya? Setahun. Lebih mungkin? Enggak. Ya, setahun lebih. Kalau dihitungnya Ramadan sih kita udah setahun. Setahun ya berarti. Tahun kemarin kita Ramadan kan pandemi Iya, juga benar, ya. Lagi takut-takutnya. Kalau tahun lalu tuh ya. Terus kita di sini swab dulu ya, Pak ya? Oh iya dong, kita udah jaga, makanya nih nanti ngobrol tentang. Jadi kita nggak pakai masker nih, karena kita udah sama-sama aman. Gimana kalau misalkan mau swab? Itu nanti Suster Santi mau nerangin. Oke. Pandangan itu pertanyaan pandangan saya ya terhadap kesehatan. Kesehatan sekarang. Kalau dari segi nakes ya, jujur kita tuh sedih, Pak. Sedih, menangis. Bahkan awal-awal pandemi itu ada tahun kemarin, ada beberapa teman saya tuh nggak pulang. Wow, kenapa? Jadi nggak pulang tuh kayak gini, Pak. Takut Saya berarti ya? takut. Dia kan punya anak kecil nih, laki-laki gitu. Iya. Kan kalau si virus tuh dia nempel di baju kita. Wow. Nah, kalau dia pulang, dia oke, nggak kena ketularan. Tapi bisa jadi dia tuh sebagai pembawa. Carrier. Nah, itu. Ih, kok Bapak tahu sih bahasa itu? Ya Allah, Sultan. Sultan tuh cerdas gitu kan. Kemarin tuh belum ada intelektualitasnya yang di atas Sultan ya. Aduh ya Allah. Biasa. Subhanallah ya. Nah, memang ada beberapa Jadi, yang oke. beberapa yang kasus keluarganya terkena tuh dari dianya. Oke. Sampai akhirnya nggak pulang. Karena kan ada juga orang yang nggak kelihatan sebenarnya kalau dia tuh bawa virus ya. Ya, betul. Jadi OTG istilahnya. OTG, tanpa namanya gejala. Jadi betul. tapi dia bawa sebenarnya virus gitu ya. Suster ya gitu ya. Betul. Kita sebenarnya sedih, Pak. Sedih. Iyalah, Terus pasti. kedua takut. Takut. Yes, betul. Takut pulang, takut ketular, takut mati. Takut mati. Ada takut mati gitu ya. Wow, luar biasa. Nah, tapi di situ kita ditantang, Pak. Dan kita bertanggung jawab. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya dong. Bahkan kalau di antara bukan ngedepanin nakes yang lain, Iya. di antara tenaga-tenaga kesehatan yang pertama ke depan itu perawat. Perawat, bukan dokter berarti? Bukan. Atau bukan tenaga medis lainnya? Terus perawat. Karena kan
pas ada saat datang nih. UGD. Saya cerita nih. Oke. Pertama ada pandemi Pak ya. Datang. Tuk. Sus saya mau periksa. Yang periksa pertama kita. Ya kan yang tensi Babang Yes, ya. yes, betul. Keluhannya apa? Oh, keluhannya cuma mual aja. Ada demam nggak? Nggak ada. Ada batuk nggak? Nggak ada. Cina. Tahan. Gua jalan tuh dari bed beberapa langkah terus dia bilang batuk. Oh, sampai yang nggak banget lah sih batuknya. Pas dicek tem tuh suhunya temperaturnya 38. Oh. Jadi pada saat itu ya Pak ya, awal pandemi banyak nakes yang dibohongin. Wow. Sedih nggak? Iya, sedih lah. Orang-orang tuh kayak Bapak nih misal, Bapak kan kalau kena Covid takut dijauhin. Iya. Terus tapi datang ke rumah sakit kan, terus nggak bilang sama perawatnya. Ya karena penasaran juga, mungkin ini saya tertular atau enggak Tapi gitu. kan Tapi dikasih- saya juga nggak mau orang lain banyak tahu. Nah itu gitu. dan masyarakat tuh tahu salah satu gejalanya tuh demam, flu batuk. Flu batuk. Jadi ketika kita ada yang datang nih flu batuk demam kita langsung punya proteks. Serak-serak tersendiri. gimana gitu. Ya, Tapi betul. kalau penyanyi serak-serak itu Beda lagi itu beda mah seksi. Nah, Iya. tahun kemarin kayak gitu Oke, Pak. Tahun oke. kemarin kita sampai terus APD itu belum lengkap. ya. APD Itu lagi susah-susahnya ya Konan. Karena saya juga pernah ngobrol sama teman dan alhamdulillah Jagat juga sempat membantu ya pengadaan APD gitu, meskipun ya mungkin nggak sebanyak yang lain, tapi benar setahun kemarin itu makanya kenapa saya undang Suster Santi ya, agar kita memotret perjalanan kita di bulan Ramadan setahun belakangan ini di masa pandemi kayak gimana sih sebenarnya. Dan banyak yang harus kita syukuri sih. Ya betul, karena tahun kemarin tuh betul-betul lagi takut-takutnya ya Sus ya. Betul. Dan tau apa sih? Kita tuh ya, kan saya kebetulan kerjanya di IGD. Iya. Saking takutnya, kita kan kalau virus itu, katakanlah virus itu tidak menempel pada kain, jadi harus kalau pakai plastik gitu. Jadi kalau pakai plastik tinggal semprot dia hilang. Jadi kita tuh beda ya pakai. berarti ya? Ini kita pakai jas hujan. Jas hujan. Kresek. Jadi yang kayak- di Alfa. Udah nyebut merek, sorry guys. Yang 5 ribuan. Yang di itu, Pak. minimarket gitu ya. Yang 5 ribu. 5 ribuan. Aduh, luar biasa. Kan itu terus, Saking nggak adanya. Saking nggak ada. Itu kemana sih sebenarnya tuh nggak ada? Jadi kan saat itu tuh pandemi tiba-tiba ya Pak. Iya. Pandemi itu kan seluruh negara. Jadi permintaan banyak, produksi sedikit. Iya. Jadi sehingga distribusinya pun nggak merata. Mungkin saat itu Bandung masih belum zona merah. Iya. Bandung masih zona kuning hijau lah. Kalau Iya, betul, zona merah betul. tuh kalau nggak salah waktu itu Jakarta. Jabodetabek lah ya. Iya. Nah, jadi orang-orang tuh pasti fokusnya ke Jakarta. Nah, Bandung itu semua diarahkan ke sana tuh. Ya. Bandung tuh masih jarang lah ya. Nah, Jadi mudah-mudahan nggak ada yang nimbun atau segala macam ya. Entah tahu. Oh, Nggak tahu. Gue nggak bisa bilang nggak ada, tapi nggak bisa bilang ada juga Pak. Nanti kalau bilang nggak ada. Ada. Kalau bilang ada nanti gue fitnah. Oh iya. Jadi saya nggak tahu ya, Pak. mudah-mudahan lah, Mudah-mudahan. mudah-mudahan ya memang. Tapi Berpikir sekarang mah sekarang nggak masalah ya. Nah sekarang sih pendistribusian si APD itu Bagus. udah banyak. Oke. Terus kita makasih banget nih salah satu dari komunitas di Bandung juga banyak yang ngasih sumbangan ke rumah sakit. Iya, betul. Jadi kita sekarang kalau udah APD udah numpuk lah APD. Kayak gitu Pak. Nah perjalanan waktu itu Ramadan waktu itu ya Pak. Buka puasa panas-panas, pakai baju tebal, terus dilapisi sama jas hujan juga. Jika astronotnya Nya. Gusti. Terus mau nunggu buka baju teh nya basuh. Ya iyalah pasti. Basuh jeung harudang, bau segala macam Dehidrasi. bercampur menjadi satu di situ ya. Ya dan dehidrasi. Banyak yang nakes jatuh sakit. nakes Karena yang itu sebenarnya karena ya. dehidrasinya gitu. Jadi Tahun selain kemarin. selain juga mungkin ada yang tertular virus barangkali, tapi juga karena memang ya tadi ya. Ya. Jadi saking ini dilapisi berbagai Ketakutan segala macam. Sering berjalan waktu, Biasa. terus banyak penelitian, sampai akhirnya sekarang kita APD udah lengkap. Terus Oke. kalau buat si APD yang di tempat gitu ya, bukan di pasien yang suspek ya, Iya. atau bukan pasien yang udah pasti positif kayak IGD itu kan kita nggak tahu ya dia positif atau negatif. Kita udah nggak perlu lagi pakai APD yang kayak astronot. Kita cukup pakai kayak gown tuh jadi kayak kain yang ke belakang gitu kayak yang buat operasi. Oh iya. Nah, Oke, kita pakai tahu. kacamata, pakai masker 3 lapis, sama pakai headcap. Maskernya 3 lapis. 3 lapis. Idealnya 3 lapis dan pakai yang N95 yang kayak mantap. Berapa gitu. lapis? Ratusan. San. Oke. Kayak gitu Pak. Sekarang Oh, lebih. iya. Terus iya. kalau dulu tuh pertama kali ada pasien nih, kali ada pasien. Gimana? Nangis.
Nangis. Ingat anak. Ingat. Oh iya benar. Iya, udah punya anak kan. Waktu itu kan masih bayi ya. Masih bayi anak saya. Ini Suster Santi itu anaknya baru berapa tahun? Sekarang udah setahun lebih. Ya? Waktu itu ada masih pandemi bayi masih ya. 3 bulan. Masih 3 bulan luar biasa. Itu makanya ini ya. Saya dulu tuh Sultan bener begitu simpatinya terhadap tenaga kesehatan karena mereka ada di garda terdepan. Iya. Betul nggak? Betul. Mereka ada di garda terdepan. Makanya waktu itu Sultan ngobrol sama teman-teman termasuk juga teman-teman dokter dan akhirnya kita mutusin ngasih bantuan lah meskipun ya tidak sebesar tadi ya yang lain barangkali. Tapi mudah-mudahan itu membantu tenaga kesehatan pada waktu itu dan memang betul setahun kemarin itu lagi panik-paniknya, lagi takut-takutnya dan ini termasuk Suster Santi pengalamannya meninggalkan suami, anak di rumah yang baru usia 3 bulan 3 bulan lah. Harus bertarung di. Tapi saat itu saya ambil keputusannya pulang Pak, nggak nginep. Nggak, karena saya berpikir anak saya kan ASI eksklusif, jadi saya ASI eksklusif. Ya, betul. Jadi saya akhirnya pulangnya tapi dengan mandi dulu, ganti baju beberapa kali. Oh, pokoknya prosedurnya lumayan gitu ya. Ya. Ketemu anak tuh harusnya bersih ya. Tapi itu dilakukan ya. Itu tetap dilakukan karena ingin menjaga semua ya kesehatannya. Gitu. Nah, itu kan tahun kemarin tuh Pak. Tahun sekarang udah agak lebih longgar. Lebih ini ya, maksudnya nggak sepanik tahun kemarin. Iya, nggak sampai nangis kalau ada pasien. Oh ini sus ada pasien, terus masyarakat juga lebih terbuka. Lebih kayak gini. Sus saya positif hasil swabnya. Oh gitu Pak, ya udah nanti masuknya lewat sana ya, gitu. Yang isolasi sebelah sana. Jadi kita juga lebih enak ya ke kita sebagai nakes. Terus kita juga ketemu sama pasien-pasien yang seperti itu. Oh udah biasa, udah tahu nih cara buat ngadepin pasien yang seperti itu kayak gimana. Bener. Terus harus pakai apa aja dan alhamdulillah banget makasih nih buat warga Bandung terutama ya Pak ya warga Bandung hatur nuhun warga Bandung udah mulai terbuka banget sama nakes, sudah mulai peduli sama nakes, gak bohong-bohongan lagi gitu. Dan Ramadan kali ini lebih hikmat kita di tempat kerja ya, kita masih bisa makan ke belakang, kita masih bisa pakai baju gaun yang lebih nyaman dan kita kerjanya juga insya Allah lebih nyaman. Nggak seperti tahun kemarin lah ya. Ramadan hari ini banyak banget yang kita syukuri. Walaupun sebenarnya kasusnya ada yang meningkat, kadang menurun, tapi dari segi protek diri, dari segi ketakutan, kecemasan itu udah berkurang gitu. Dan kita lebih tanggung jawab banget nih sama masyarakat gitu. Iya. Jadi itu seputar pengalaman Santi, di rumah sakit. Biasa. Tapi sekarang di Ramadan sekarang Suster sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan kita kan yang namanya pandemi ya, bukan berarti kan kita harus bukan berarti kita menjadi aman karena longgar. Iya, betul. Ya terus maksudnya kita tetap harus hati-hati dong gitu ya. Barangkali nanti ada gelombang lainnya, ada klaster suka tiba-tiba nih kayak kemarin misalkan saya dapat info tuh ada jenis varian baru dari virusnya kan gitu ya. Nah itu kan orang yang nggak tahu tuh ini apa lagi nih gitu, gue serasa hidup di umbrella corps gitu ya Oke. Jadi serasa hidup di mana gitu ya yang penuh dengan kepanikan dan sebagainya. Tapi saya pikir betul ya tahun ini masyarakat lebih dewasa, lebih bisa ya lebih terbuka lah ya. Tapi mudah-mudahan bukan berarti jadi aman seenaknya melakukan aktivitas berkerumun dan lain sebagainya. Tetap kita menjaga kesehatan kayak Sultan sama Suster Santi sudah swab ya, benar. Jadi kita dipastikan sehat. Ya, kalau kemarin Sultan nggak tahu tuh swab tuh apa, dikirain ada pilihan ganda, ada esai swab. Ternyata swab tuh lain eta. Oke. Kalau buat tahun ini sebenarnya saya himbau sama teman-teman tuh tetap hati-hati. Kenapa? Hati-hati, betul. Karena kemarin itu kita sempat ada munggahan. Kemarin sempat tradisi guys, munggahan. Sempat ada klaster munggahan. Jadi kita tuh sebelum puasa itu menurun banget tuh Pak. Sampai saya tuh yang biasanya nih ya, saya nganterin pasien tuh 10, nganterin tuh 5 sekali jalan gitu ya. Itu cuma kok nggak ada satupun ya. Sempat kayak gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Kalaupun ada misalnya 2 hari 1 dan di sana pun kalau saya telepon ke ruangan isolasi gitu ya, ada ruangan kosong nggak? Oh banyak nih gitu ruangan kosong. Bahkan yang tadinya kita 2 gedung isolasi, kita jadi cuma 1 gedung. Yang tadinya kapasitasnya 100-an, jadi sekarang kapasitasnya sekitar 70-an. Karena sempat menurun Pak di Bandung. Nah pas udah munggahan naik lagi sampai manajemen bilang ini,
kayaknya harus buka gedung 2 lagi deh gitu. Aduh, Terus jangan sampai, dong, ya Allah. Iya, sampai di IGD tuh kita ada yang waiting list. Jadi kalau misalnya ada pasien nih, Waiting list? ada. Kayak Ini bukan kemarin. cuma di kafe ya, Pak? Iya, bukan kayak kemarin Bung Sansan itu. Bukan cuma bukber sampai Sansan. waiting list. Ini justru yang mau masuk waiting Pak, list. jadi gini, pas orang datang Pasiennya waiting ke IGD, terus ketika ketahuan dia positif, kita nggak boleh mulangin dia. Oh iya. Kenapa? Karena kita menjaga penularan. Terus kasihan juga kalau pulang nanti dia nularin ke keluarganya. Akhirnya kita bikin satu ruangan di IGD-nya, ruangan isolasi IGD, di mana kalau ruangan penuh dia diem di situ. Bisa sampai sehari, 2 hari, 3 hari, sampai ruangannya kosong. Sempat kemarin minggu pertama Ramadan tuh kayak gitu, Pak. Oh. Nah itu buat teman-teman hati-hati. Hati-hati, Boleh guys. ya kita kumpul-kumpul tapi tetap jaga jarak, Betul, pakai betul, masker. Terus kalau bisa ya sekarang kan swab gak terlalu mahal ya, Pak? Enggak Nggak sekarang terlalu mahal bener. swab. Dan udah ada standar harga dari pemerintah. Jadi kan kalau kemarin masih ada yang kayak gini, karena lagi happening naik-naikin gitu ya. Nah sekarang kalau dari pemerintah udah ada batasan, jadi nggak boleh lebih harganya dari segini gitu. Iya, karena ya masyarakat butuh juga kan. Iya, betul. Kepastian tentang kondisi dirinya. Iya. Yang Jadi pasti kalau- betul yang jangan banyak berkerumun, Jangan banyak berkerumun, tetap pakai masker, tetap bawa, jaga jarak. jarak. Apalagi sama istri orang, sama suami orang. Apalagi yang bukan halal. Kalau bukan murim jaga jarak dong. Ini Iya. bulan Ramadan ya. Betul. Tong ini alasan nyari takjil tah. Kata takjil hunter alasan ate nyari takjil padahal nyari sih. Jadi di bulan Ramadan ini kan jaga jarak, jaga pandangan, jaga pas pandangan, banget. pas banget bener Iya. bener. Terhindar dari pandemi, Jaga hawa nafsu. dan dapat pahala juga. Dapat pahala juga. Betul. 10 hari pertama loh. Betul. Ya dan 10 hari pertama kemarin. Iya, sekarang 10 hari kedua. Jadi Iya, 10 hari kedua tuh berkah rahmat tuh, pertolongan berarti. Makanya kalau kita menjaga diri kita dari hal-hal yang kurang baik, insya Allah mendapatkan pertolongan. Amin. Luar biasa. Pokoknya tetap jaga kayak gitu lah Pak Iya, ya. iya, Tapi kalau misalnya mau kumpul-kumpul tuh boleh aja, tapi dibatasi. Dibatasi. Artinya tetap ada protokol ya, Betul. ada prosedur gitu Cuman ya. yang lebih baik ya di rumah. Di rumah gitu ya. Lebih baik gitu. Terkadang memang ini ya, maksudnya kita nggak idealis juga, dalam artian gini, ya di imah wae kan bosennya. Ya, Kadang betul. orang tuh kan pengen suasana baru, terus kayak misalkan sekarang kan dari tahun ke tahun Ramadan itu kan udah tradisi ya, kayak buka bersama, Iya. itu kan buka bareng tuh luar biasa. Dan tahun kemarin kan karena memang takut posisinya, jadi bukber tuh seolah-olah di skip. Nah, barangkali sekarang tuh banyak yang ikutan bukber segala macam, berarti harus tetap Tetap hati-hati. harus Ya. jaga kesehatan, tetap pakai protokol kesehatan. Saya sih saraninnya, saya kalau bisa, saya ada satu grup misalnya ya, reunian PAUD misalnya. Kayak si Sansan tuh main kan. Nonton. Aku stay tune. Wah, luar Di biasa. Jagat Atur TV. nuhun Suster Santi Iya, udah stay stay tune tune di kanal Setiap Jagat mau TV. buka sambil masak nonton Wah, deh, gila kan ya. gila sebenarnya. Misalnya mau reunian sama temen-temen PAUD-nya gitu ah. kan ya. Nah, saya sarankan ya swab dulu gitu. Oh, iya. Jadi aman buat kamu. Kalau aman Sansan buat sih saya. sebenarnya nggak reunian, dia memang seneng kumpul sama anak-anak PAUD sebenarnya. Jadi dia kumpulnya sama anak-anak PAUD. Jadi anak-anak PAUD diajakin buka bersama tuh, ya Allah. Ini ngeri nih Bung Sansan nih. Iya. Ya Allah. Jadi kayak Iya, kita iya, gini kan iya. mau Iya, ketemu iya, nih kan lumayan ya Betul, jaraknya. betul, Saya pengen betul. Bapak aman dari saya, Yes, saya aman dari Bapak, saya juga kita pengen swab. aman dong dari Anda itu. Betul. Mesti Anda tuh carrier, ternyata bukan hanya membawa virus tapi membawa uang. Nah, kalau itu jangan dijaga ya. Oh ya, harus didekati. Harus di-dealkan. Oke, berapa menit tadi, Pak? 5 menit. Masuk ke sesi terakhirnya. Oke, nggak apa-apa, nanti dipotong aja ya. Maksudnya jangan terlalu ini. Oke, itu tadi pengalaman Suster Santi gitu ya, pengalaman kita semua di bulan Ramadan di tengah pandemi, di mana semuanya harus terjaga, tapi level dari ibadah kita tidak boleh turun. Betul, Ya, betul. agar kita mendapatkan takwa di penghujung Ramadan. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi kan kita ngobrolin masalah swab dan lain sebagainya, juga tentang kesehatan. Sebenarnya yang dirintis oleh Suster Santi itu tadi apa sih sebenarnya? Oh iya Pak. Nah, Weis. saya sih ngambil dari peluang ya Pak. Dari keresahan masyarakat yang saat ini kalau ke tempat pelayanan kesehatan mereka takut.
Oh iya. Akhirnya saya buka layanan kan, Ibu tapi saya sampai nggak mau loh sampai ya kan nggak mau ke rumah sakit. Nggak mau ibu saya. Karena takut ya Pak ya. Iya. Nah, akhirnya saya buka sama suami Pak, buka layanan kesehatan, di mana layanan kesehatan itu datang ke rumah-rumah. Oke, jadi kita yang ke rumah-rumah. Jadi tenaga kesehatan yang datang ke rumah. Tenaga kesehatan yang ke rumah. Nah, karena kan kita melihat juga mereka butuh, terus tuh kalau mereka nggak ke rumah sakit, mereka juga gimana gitu kan ya, kedilemaan itu masyarakat, Iya, dilema lah masyarakat ya. Benar. Jadi akhirnya kita pengen ngasih solusi. Oke. Ngasih solusi dengan ngadain praktek perawat mandiri namanya Salam Home Care. Salam home care, salam home care. Oh iya, luar Nah, biasa. Salam Home Care ini ngasih beberapa pelayanan perawatan untuk orang-orang yang membutuhkan membutuhkan pelayanan kesehatannya di rumah-rumah Wow, gitu. Wow. Contohnya kayak misalnya saya curiga nih, saya kena gitu ya, kena virus. Nah, tapi saya takut juga nih ke tempat pelayanan kesehatan. Iya. Ya udah deh, telepon aja. Halo Salam Home Care gitu. Oke. Halo Salam Home Care. Waalaikumsalam. Gitu ya, luar biasa Gitu. nih, keren. Saya butuh nih di swab, tapi di rumah ya. Kita nanti datengin. Saya Dan- butuh nih di swab tapi nggak usah pakai soal esai ya misalnya. apa tuh Pak? Nah, itu tinggal Iya. datang aja ke rumah, kita nanti datang ke rumah. Oke. Terus nanti jangan takut juga, karena nanti kita si tenaga kesehatannya nggak akan pakai baju astronot dari luar, tapi Iya. cukup disediain aja di ruangan di rumah. Nanti kita pakai baju astronotnya, terus nanti kita swab. Jadi privacy terjaga. Oke. Gitu. Terus kita ada perawatan karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu pakai vitamin. Ya betul. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, betul. banyak orang permintaan yang lagi meningkat permintaan saat ini tuh suntik vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh di bulan puasa. Bisa juga itu ya. Bisa. Disuntiknya biasanya udah maghrib. Nah, Gitu, ya, Pak. ya lah masa disuntik. Udah maghrib biasanya. Nah, tapi itu dengan konsultasi dulu ke dokter. Saya tanya dulu punya riwayat penyakit apa, terus saya konsultasikan ke dokter. Dari dokternya, oh aman pakai obat ini. Nah, tetap instruksi. Kalau si dari Japra nggak mau disuntik vitamin C, apa dong? dia mau segelas vitamin C di tengah hari. Aduh luar biasa. Oke. Itu Jadi terus ada perawatan luka yang sebenarnya yang paling unggul di produk kita. perawatan luka. Perawatan luka diabetes, luka infeksi, luka. Oh, itu bisa ya? Bisa. Oke. Nah, Luar biasa. Kalau saya terluka hati saya misalkan gimana? hah? Terluka hati saya itu bisa. Kalau udah nggak ada lagi yang bisa bersandar, Oh, cukup bersujud Pak. Cukup. Eta. Di Ramadannya betul. Jadi Sultan tuh banyak sekali jawaban-jawaban yang tak terduga dari bintang tamu. Kalau tidak bisa lagi Dan bersandar, kalau tidak ada lagi tempat kalau bersandar, tidak ada lagi tempat bersandar, maka bersujud. Masya Allah, luar biasa. Suster Santi ternyata bukan hanya inisiatifnya gede, tapi juga kecerdasannya yang luar biasa. Salam home care. Salam home Wehehe. Dan yang Keren. paling banyak saat itu tuh saya permintaan buat perawatan luka pada anak. Perawatan luka pada anak. Nah ini gimana? Nah, sekarang kan kayak kemarin tuh banyak anak-anak yang udah operasi Pak. Oke. Kan kalau udah operasi tuh banyak yang harus dirawat lukanya biar nggak infeksi. Nah, kan anak-anak riskan tuh Iya, buat iya, datang iya. ke rumah sakit. Jadi banyak permintaan dari ibu-ibunya buat Datang dong. datang dong ke rumah, rawatin lukanya anak saya. Terus anak-anak yang baru lahir, bayi-bayi baru lahir. Oh bisa juga. Bisa kan selama 7 hari itu mereka masih terpasang apa sih Pak? Ari-ari. Nah, Ari-ari. sebelum puput ya, kalau bahasa Sundanya mah puput kan. Itu kan jarang ada ibu baru atau ibu muda yang bisa mandiin. Daripada dia gimana gitu susah, dia manggil kita gitu. Jadi dibantu lah ya. Bantu Jadi lah. ada beberapa pelayanan yang disediakan oleh Salam Home Care ya. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan kita bermaksud untuk mengiklankan sesuatu enggak, tapi justru ini karena ini adalah solusi ya. Solusi. Dari tadi keresahan ya Tuh, terhadap sama kondisi itu kesehatan. Pak, ada yang paling unggul saat ini kan ada gini, orang pasien nih, misalnya kata papa tadi OTG, dia keluhannya cuma demam. Dia pengen diinfus buat Iya, obat iya. demam, tapi dia nggak bisa ke rumah sakit karena Iya. rumah sakitnya misal penuh kayak gitu. Nah, kita melayani juga Ya, Pak. nggak apa-apa. Justru info itu harus info itu dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Mereka tahu kemana sekarang harus nelpon misalkan kalau ada kondisi yang memang ini darurat buat mereka. Iya. Sama yang kemarin tuh yang baru ya Pak ya, kita baru pelayanan ambulan. Jadi pelayanan ambulan Pelayanan itu ambulan. ada saya kerja sama yayasan Dengan ambulan. yayasan. Yayasan ambulan.
di mana si ambulan itu bisa ngirim pasien biasa aja. Biasa misalnya pasien-pasien yang bukan corona dan pasien-pasien corona. Kayak kemarin tuh ada dari dia tuh datang ke Bandung, jadi ketemu sama cucunya. Pas mau pulang lagi tuh kan pakai travel harus di swab. Pas pakai di swab ternyata kena positif. Nah, tapi dia pengen balik kan, Pak. Nggak bisa pakai travel, nggak bisa pakai apa. Akhirnya dia pakai jasa kami, pakai ambulan. Nah, si ambulannya itu khusus banget, satu ambulan buat pasien-pasien yang corona. Terus nanti didampingin sama satu perawat dan drivernya. Di dalamnya ada oksigen, ada monitor. Jadi kalau terjadi sesuatu di tengah jalan, kita bisa menanganinya. Kayak gitu. Kemarin tuh kita dari Bandung ke Gombong. Bandung ke Gombong? Lumayan ya. Gombong tuh Jawa Tengah, lumayan. Kemarin yang baru kita kirim. Terus kalau misalnya dari rumah sakit ke rumah sakit kan, misalnya dari rumah nih, saya dapat ruangan di rumah sakit mana, tapi mau pakai mobil pribadi takut, nggak bisa nyupirin. Nah harus pakai ambulan, sedangkan ambulan rumah sakit terbatas. Akhirnya kita ngadain layanan itulah solusinya. Boleh telepon Salam Home Care. Nah kayak gitu ya Pak ya. Salam Home Care, saya butuh ambulan nih. Pasiennya positif corona. Nggak apa-apa, nanti kita sediain juga nakesnya, perawatnya. Ada pakai jadi kerjasama dengan berbagai lembaga lain, lembaga kesehatan lain. Jadi nggak cuma saya aja. Iya betul. Jadi ya, ini justru paling penting ya, karena di tengah masa pandemi sekarang gitu ya, apalagi di bulan Ramadan khususnya, kita kan tetap harus saling tolong menolong. Dan usaha juga nggak mungkin berdiri sendiri kalau kita juga tidak saling tolong menolong. Makanya Salam Home Care juga bekerja sama dengan lembaga kesehatan lain dalam rangka menyediakan solusi bagi masyarakatnya. Betul ya? Betul Pak. Luar biasa. Sama yang kita, jadi pasti orang mikir kayak gini ya, kalau pakai home care tuh mahal. Pasti pada mikirnya kayak gitu ya. Nah kita pengen kasih solusi, sebenarnya pengen layanan home care ini dirasain oleh semua kalangan. Jadi buat teman-teman yang misalnya, aduh saya nggak punya dana banyak, atau misalnya saya kondisinya seperti ini, nggak apa-apa hubungin halo Salam Home Care. Kita hubungin Salam Home Care. Nanti kita akan memberikan solusi. Jadi nanti kita ada bantuan sosialnya buat orang-orang yang butuh home care tapi dia nggak punya dana. Karena kita juga nanti kerjasama dengan beberapa komunitas sosial sama kerjasama dengan yayasan sosial untuk membantu. Tetap mengedepankan simpati dan empati ya. Jadi bukan justru untungnya mah itu mah ada Allah ya yang ngasih rezeki mah ya. Iya betul. Yang jelas kita membantu orang lain dan insya Allah orang lain mendoakan kita sehingga rizki yang mengalir kepada kita pun berkah. Betul Pak. Jadi akhirnya kan sebenarnya yang membuat bisnis itu tuh, yang mempunyai pikiran bisnis itu kan suami saya Pak. Saya yang menjalankannya. Akhirnya berkomitmen dengan suami itu bagaimana semua lapisan masyarakat itu dapat merasakan yang namanya layanan kesehatan lah. Layanan kesehatan. Salah satunya melalui Salam Home Care. Iya, salah satunya Salam Home Care. Dan kita tuh tidak pandang bulu. Ini dia kurang mampu atau apa. Nah, kita tetap bisa melayaninya Pak gitu. Intinya kita pengen bikin sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau yang namanya untung mah itu bonus ya Pak ya. Namanya untung tuh bonus. Saya nggak bisa pungkiri lah ya, pasti ada untung, tapi itu yang namanya bonus. Cuman utama kita adalah membantu ya Pak ya. Membantu kesehatan masyarakat. Luar biasa sekali ini pertemuan kita kali ini nih. Aduh punten pisan. Pengennya sih ngobrol banyak ya tentang kesehatan karena sejujurnya Sultan juga penasaran dengan kondisi yang terjadi di sekarang ini ya. Karena kita tetap harus berhati-hati. Cuman karena ya namanya juga ngobrol ya, talk show, jadi ada durasinya Suster Santi. Tapi boleh nanti kita ngobrol-ngobrol di belakang layar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan. Nanti ada iklan Salam Home Care. Ada nanti boleh kita iklankan ya. Nomor IG-nya. Betul, nanti ngobrol aja lah sama admin kita nanti biar dimasukin ke nanti ketika akan di. Nah, gitu ya. Oke, Suster Santi terima kasih atas waktunya sudah datang ke sini. Yang jelas jaga kesehatan guys. Jaga kesehatan. Jaga amal soleh kita agar tetap hebat gitu ya di bulan Ramadan. Dan jangan lupa juga nanti kalau misalkan memang ada kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan, jangan lupa hubungi Salam Home Care. Gitu ya, itu saja untuk sore kali ini. Jadi kesimpulan dari perbincangan kali ini guys,